Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKTV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Assalamualaikum, namaku Feliciatan. Sebelum aku memeluk Islam, aku beragama Kristen Katolik. Islam telah membantuku melalui banyak masa sulit dalam hidupku, membantuku melewati stres yang berkepanjangan. Bagiku pribadi itu hal yang paling indah dalam hidupku selain keluargaku. Jadi alhamdulillah, aku memiliki Islam dan setiap kali aku mengalami masa sulit, aku selalu punya banyak hal yang membantuku melewatinya. Pada dasarnya caraku masuk Islam adalah bahwa aku dulu lahir dan dibesarkan sebagai seorang Katolik Roma dan Gas sampai aku berusia sekitar 18-19 tahun. Ketika aku mulai meragukan agamaku tersebut, aku pun mulai memiliki beberapa pertanyaan tentang apakah Yesus benar-benar Tuhan. Dan salah satu dari pertanyaanku adalah, jika Yesus adalah Tuhan, lalu mengapa dia berdoa untuk dirinya sendiri? Karena dalam kitab Bible Kristen kita melihat bahwa Yesus sebenarnya berdoa kepada Tuhan. Sejak aku dibesarkan sebagai Katolik Kristen, aku memahami konsep Trinitas. Orang Kristen mengatakan bahwa ada 3 pribadi dalam satu Tuhan. Tapi itu tidak pernah benar-benar masuk akal bagiku. Seiring bertambahnya usia, aku mulai melihat berbagai jenis orang di sekitarku. Aku menjadi lebih ingin tahu tentang apa itu kebenaran, siapa Tuhan dan apa ciri-ciri Tuhan. Itu merupakan proses yang lambat bagiku untuk menjadi seorang Muslim. Ada sahabatku di sekolah menengah terlahir sebagai Muslim dan dia masih sahabatku sampai hari ini. Dia bagiku Masya Allah, contoh yang sangat baik. Dia Muslim yang melakukan sholat tepat waktu dan kepribadiannya sangat santai. Dia gak pernah memaksakan agama kepadaku dengan cara apapun. Aku melihatnya sebagai teladan selama bertahun-tahun, yang membuatku mengagumi dan menghormati umat Islam secara keseluruhan. Dan seperti yang kukatakan, dia tidak pernah memaksakan agama kepadaku bahkan ketika kami masih bersama sejak SMA dan seterusnya. Rasanya melihat dia seperti teladan yang tenang di depanku, semacam dakwah yang sunyi bagiku yang tidak kusadari dia berikan padaku. Tapi bagaimanapun juga dengan beberapa alasan aku masih tidak terlalu tertarik pada Islam dan setelah aku berhenti menjadi Katolik aku menghabiskan sekitar 1 tahun menjadi agnostik. Bahkan bisa dikatakan bahwa aku hampir menjadi ateis dan kemudian aku mulai merasa hampa dan tersesat di mana aku sedang menikmati gaya hidup universitas, keluyuran dengan teman-teman. Dan aku hanya bisa melakukan itu untuk waktu yang lama sampai aku mulai berpikir tentang makna hidupku yang lebih mendalam dan aku juga ingin menemukan sesuatu yang lain. Jadi aku mulai mengamati berbagai agama, aku mulai mempelajari Buddhisme, Yudaisme, dan Hinduisme. Aku pelajari Hinduisme, aku mengikuti semacam meditasi di kampusku. Jadi kupikir mungkin semacam aktivitas organisasi mahasiswa Hindu. Aku gak begitu ingat dengan namanya tapi kami sering pergi ke kuil Hindu dan aku bertemu dengan orang-orang yang sangat ramah. Aku sangat menghargai pengalaman ini dan aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku menghormati orang-orang dari semua latar belakang agama. Jadi karena aku memilih menjadi seorang Muslim, tidak berarti bahwa aku tidak menghormati orang dari agama lain. Hanya saja di akhir semua penelitianku, Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan masuk akal bagiku dan Islam juga satu-satunya agama yang benar-benar mendorongku kembali kepada iman kepada Tuhan. Seperti yang telah kukatakan, aku hampir menjadi ateis pada saat aku datang mempelajari Islam. Aku benar-benar mulai kehilangan keimanan. Meskipun keimananku hanya tinggal sedikit tapi aku sudah sangat dekat untuk menjadi ateis. Jadi karena pengalamanku, jelas kamu tidak akan pernah bisa memahami orang lain secara 100%. Tetapi aku merasa memiliki cakupan yang cukup baik tentang bagaimana orang lain merasakan apakah mereka ateis atau Kristen karena aku mengalami itu sendiri juga dan sama juga dengan orang agnostik. Ketika aku mulai belajar Islam, aku sangat terkejut karena aku mengenal tokoh-tokoh yang akrab aku kenal dalam agama Kristen seperti Musa atau Moses alaihi salam, Isa atau Yesus alaihi salam, Noah atau Nuh alaihi salam. Aku ingin mempelajari cerita para nabi ini. Ketika aku masih beragama Kristen aku tidak pernah benar-benar mengerti siapa sih orang-orang ini saat aku masih Kristen. Memang aku tahu bahwa Musa terkenal karena bisa membelah laut dan Fir'aun tenggelam bersama pasukannya. Dan aku juga tahu hal-hal lain seperti Nuh, dia terkenal banjir. Tetapi saat aku masih Kristen aku tidak begitu paham mengapa kita harus mengenal dengan orang-orang ini atau siapa sih mereka sebenarnya.
Itu seperti kami mendengar cerita mereka dan mereka adalah teladan yang baik dalam menaati Tuhan. Tetapi itu tidak pernah jelas dalam Kristen bahwa mereka sebenarnya adalah utusan Tuhan, dan ketika aku menjadi Muslim, maka semuanya jadi masuk akal. Misalnya semua tokoh ini yang bahkan dalam Bible disebutkan saat mereka berdoa kepada Tuhan, mereka bersujud di tanah sama seperti umat Muslim. Jadi semuanya sekarang masuk akal. Kita kembali ke zaman Bible atau pada masa-masa awal umat Islam, di mana orang-orang tidak makan daging babi, dan hal ini juga tidak masuk akal bagiku. Lalu mengapa orang Kristen sekarang makan daging babi, padahal Yesus selama hidupnya tidak pernah makan daging babi seperti semua nabi? Islam banyak menjawab semua pertanyaan yang aku miliki yang tidak pernah terjawab saat aku masih Kristen. Jadi Islam membuat semuanya masuk akal. Jadi dengan kata lain, pertanyaan yang aku miliki sebelumnya tentang mengapa Yesus berdoa pada Tuhan jika Dia adalah Tuhan, pertanyaan itu terjawab sepenuhnya untukku bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Jadi nama aslinya adalah Isa dan Dia bukanlah Tuhan, Dia adalah utusan Tuhan. Subhanallah, Dia adalah orang yang sangat baik dan sangat dihormati dan kami umat Islam mencintainya, dan Dia lahir dari perawan Maryam. Allah menciptakan Nabi Isa dengan berfirman, berkata, jadilah. Maka jadilah Nabi Isa. Seperti Nabi Adam, Allah berfirman, berkata, jadilah. Maka jadilah Nabi Adam. Nabi Isa berdoa kepada Tuhan karena dia adalah manusia. Ini masuk akal. Ada begitu banyak hal dari perspektif teologis dan perspektif sejarah, yaitu Islam menjawab untukku dan benar-benar ingin menjadi seorang Muslim. Aku benar-benar berpikir lebih banyak tentang Islam dan apa artinya menjadi seorang Muslim. Akhirnya aku bergabung dengan himpunan mahasiswa Muslim di universitasku dan beberapa dari mereka anggota yang kutemui masih berteman denganku hari ini dan mereka orang-orang yang luar biasa. Masya Allah, semoga Allah memberkahi mereka. Mereka benar-benar membantuku dengan banyak hal seperti Ramadan pertamaku. Mereka membantuku memahami Islam dengan lebih baik. Mereka memberiku banyak kegiatan sosial yang harus dilakukan karena setelah aku menjadi Muslim aku harus berhenti minum alkohol. Aku harus berhenti makan daging babi. Banyak hal yang biasa kulakukan. Aku harus berubah dan aku tidak akan berbohong. Memang sulit pada awalnya, tetapi berada di sekitar Muslim lain sangat membantuku. Sulit untuk dijelaskan, tetapi begitu aku memiliki semua pengalaman ini, aku ingin menjadi seorang Muslim dan aku sangat bersyukur akhirnya aku menjadi seorang Muslim hingga hari ini. Itu segalanya bagiku. Menjadi seorang Muslim itu sangat penting bagiku. Seperti yang kukatakan sebelumnya, itu membantuku melalui begitu banyak masa-masa sulit dalam hidupku. Aku sangat bangga dan sangat bahagia menjadi Muslim. Aku mulai memakai jilbab beberapa bulan yang lalu. Aku menyesal sekarang, karena aku tidak memakai jilbab sebelumnya. Tetapi alhamdulillah aku memakainya sekarang, dan semua yang bisa kukatakan, jika kamu mengalami kesulitan dengan agamamu, jika memang imanmu sedikit goyah, coba ingat kisahku karena sulit untuk dijelaskan, tetapi jika kamu sendiri berasal dari keluarga Muslim, kamu sangat beruntung karena ada orang di sekitarmu yang mendukungmu. Ada orang-orang di sekitarmu yang mendorongmu dalam beragama. Islam bukan agama yang ketat, malah sebenarnya adalah agama sederhana yang sangat mudah. Hanya percaya satu Tuhan, percaya kepada Allah dan utusannya, percaya dalam bersedekah, percaya akan puasa dan sholat. Pada dasarnya hanya berusaha menjadi orang baik, karena tidak ada dari kita yang sempurna, tetapi Islam benar-benar hanya tentang berusaha. Jadi jika imanmu merasa rendah atau kamu merasa tidak cukup baik untuk menjadi Muslim yang baik atau apapun artinya, ingatlah seperti kisahku, aku butuh waktu beberapa tahun untuk benar-benar membangun pemahamanku tentang Islam lebih banyak dan aku pun masih ada kekurangan sampai hari ini. Tetapi bahkan dengan semua kekuranganku dan ketidaksempurnaanku aku masih berpegang pada imanku. Aku benar-benar percaya pada Islam meskipun aku memiliki begitu banyak orang dari begitu banyak arah yang berbeda tidak hanya memberitahuku untuk tidak menjadi Muslim tetapi secara aktif mengolok-olokku karena menjadi seorang Muslim. Ingatlah teman-teman, setan adalah musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Setan akan selalu mengajak manusia kepada kesesatan. Ingatlah selalu Allah, maka Allah akan melindungi kita dari bisikan setan yang terkutuk. Inilah kisahku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.